Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Plus 62, channel tentang syiar dan hikmah dunia Islam. Penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abrahah dan pasukannya merupakan salah satu peristiwa bersejarah sebelum kelahiran Rasulullah. Abraha al-Asram atau lebih dikenal Raja Abrahah merupakan seorang penguasa Yaman yang sangat berambisi menjadikan Yaman sebagai tujuan ibadah haji dan sebagai pusat perdagangan terbesar di seluruh Arab. Itu sebabnya, dia kemudian mendirikan gereja Al-Qulais di sana Yaman untuk menandingi Ka'bah di Mekah. Karena ambisinya tersebut ditentang oleh bangsa Arab, Abraha sangat marah dan merasa malu kemudian bertekad ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha kemudian memimpin tentara gajah dengan kekuatan spektakuler menuju Mekah. Sesampai di batas kota, dia dan pasukannya membangun tenda di daerah Al-Mugims sekitar 11 km dari kota Mekah. Abraha mengirim utusan ke Mekah sebelum menyerang dan menyampaikan tujuannya ingin menyerang Ka'bah dan akan memerangi siapa saja yang menghalanginya. Mendengar hal itu, maka Abdul Muthalib kakek Rasulullah yang menjadi pemimpin kaum Quraisy pada saat itu mendatangi Abraha untuk bernegosiasi. Abdul Muthalib menawarkan sepertiga kekayaan Mekah dan memerintahkan Abraha untuk meninggalkan Mekah, tapi dengan sombongnya Abraha berkata bahwa tidak ada yang bisa menghalanginya untuk menghancurkan Ka'bah. Melihat Abraha yang bersikeras menyerang Ka'bah, Abdul Muthalib kembali ke Mekah dan memerintahkan penduduk untuk mencari perlindungan. Maka penduduk kota Mekah saat itu sangat panik dan ketakutan. Mereka berlarian menyelamatkan diri ke bukit-bukit yang ada di sekitar Mekah untuk mencari perlindungan dan menyerahkan Mekah kepada Allah. Penduduk Mekah hanya berpasrah diri dan tak sedikit pun persiapan untuk menghadapi Abraha dan pasukan gajahnya. Mekah yang ramai saat itu tiba-tiba menjadi sangat sepi. Sementara, Ka'bah tetap berdiri tak satu pun warga yang melindungi. Sebelum meninggalkan kota, Abdul Muthalib mengitari Ka'bah dan terbujur kaku di depan pintu Ka'bah dengan penuh kepasrahan sambil berdoa. Ya Allah, kami menyelamatkan diri kami, maka lindungilah rumahmu ini. Setelah menyelesaikan doanya, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh yang aneh datang dari arah bukit. Abdul Muthalib berdiri dan memastikan suara apa yang didengarnya. Allah mengabulkan doanya dengan mengutus burung ababil datang dengan jumlah yang tak terhitung dan saling bersusun-susun dengan bentuk gelombang mengitari Ka'bah. Masing-masing dari mereka membawa 3 butir batu kecil, 2 batu di kaki dan 1 di paruh sebelum menyerang pasukan Abraha. Di sisi lain, pasukan Abraha yang siap menyerang dengan kekuatan penuh mulai mendekati Ka'bah. Tiba-tiba saja gajah perang yang mereka tunggangi tidak mau bergerak. Segala upaya dilakukan oleh prajurit Abraha untuk menggerakkan gajah-gajah perangnya itu agar menyerang Ka'bah, tetapi tetap saja tidak bergerak meskipun sudah dicambuk dan dipukuli. Setelah selesai mengitari Ka'bah, burung-burung tersebut langsung terbang menghampiri pasukan Abraha tepat di atas mereka lalu melemparkan batu yang dibawanya. Batu-batu panas dari neraka tersebut mengenai dan menembus tubuh siapa saja dari mereka jika Allah menghendakinya. Seketika formasi perang pasukan Abraha terpecah dan lari ketakutan tetapi tidak ada yang terselamatkan. Siapapun yang terkena batu itu langsung binasa. Semuanya mati dan tubuh mereka berserakan di atas padang pasir yang panas dan tandus. Kejadian ini juga diabadikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu, berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat." Surat Al-Fil ayat 1-5. Itulah kisah tragis dari Raja Abrahah yang sombong. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya yang begitu besar, justru tidak akan sanggup melawan kekuatan Allah apabila telah dikehendakinya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran dan inspirasi yang berharga untuk kita dalam menjalani kehidupan dengan tetap rendah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.